Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita kehadirat Allah atas limpahan dan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Marilah kita awali pertemuan kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, hari ini kita lanjutkan diskusi kita, pembahasan kita mata kuliah pendidikan anti korupsi. Kali ini kita sampai pada bab ke-6, yaitu tentang gerakan kerjasama dan instrumen internasional pencegahan korupsi. Saya ulangi, gerakan kerjasama dan instrumen internasional pencegahan korupsi. Beberapa kompetensi yang kita akan capai dalam pembahasan kali ini. Yang pertama, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan gerakan-gerakan internasional pencegahan korupsi. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan kerjasama internasional pencegahan korupsi. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan beberapa instrumen internasional pencegahan korupsi. Dan yang keempat, mahasiswa mampu membandingkan kelemahan-kelemahan dan kelebihan-kelebihan pemberantasan korupsi di beberapa negara. Serta diharapkan juga mampu menjelaskan arti penting kita melakukan ratifikasi konvensi anti korupsi bagi pemerintah Indonesia tentu saja. Nah, untuk mencapai kompetensi ini ada 3 sub pokok bahasan. Yang pertama nanti kita akan bahas tentang gerakan dan kerjasama internasional pencegahan korupsi. Kemudian instrumen internasional pencegahan korupsi. Dan yang ketiga adalah pencegahan korupsi dari beberapa negara. Khusus yang ketiga ini nanti saya persilahkan teman-teman bisa membaca di modul yang sudah kami sampaikan di pertemuan pertama. Di sana dijelaskan secara detail kebijakan-kebijakan beberapa negara terkait dengan pencegahan korupsi. Baik, kita mulai, saudara sekalian. Nah, sebagaimana kita ketahui, korupsi adalah masalah dan tantangan besar yang dihadapi oleh masyarakat internasional, tidak saja masyarakat Indonesia tetapi masyarakat internasional. Di mana korupsi itu tidak hanya mengancam pemenuhan hak-hak dasar manusia, tapi juga menyebabkan macetnya demokrasi dan juga proses demokratisasi, juga mengancam pemenuhan hak asasi manusia, merusak lingkungan hidup, menghambat pembangunan, dan juga meningkatkan angka kemiskinan jutaan orang di seluruh dunia. Nah, oleh karena itu, keinginan masyarakat internasional dan juga masyarakat Indonesia untuk memberantas korupsi dalam rangka mewujudkan good governance atau pemerintahan yang lebih baik, lebih bersih, dan lebih bertanggung jawab sangat besar keinginannya. Tentu kita semua sebagai bagian dari masyarakat Indonesia berkeinginan pemerintahan kita ini akan lebih baik, lebih bersih, dan juga lebih bertanggung jawab. Maka keinginan ini hendak diwujudkan tidak hanya di sektor-sektor publik, tetapi juga di sektor swasta. Maka nanti dalam bab ini kita akan melihat adanya gerakan-gerakan, baik itu dilakukan oleh pemerintah, kemudian organisasi internasional dan nasional, dan juga lembaga swadaya internasional, internasional NGO, dan juga tentu saja lembaga-lembaga swadaya nasional dan juga lembaga swadaya lokal. Kita sering mengenalnya dengan istilah LSM, lembaga swadaya masyarakat. Nah, yang pertama kita bahas, pertama adalah gerakan organisasi internasional. Apa saja dan apa yang menjadi kebijakan dan keputusan dari lembaga-lembaga ini.
Ada 4. Yang pertama ada UN, United Nations, ada OECD, ada the World Bank, dan juga ada Uni Eropa ya. Ini logo-logo atau simbol-simbol dari 4 lembaga internasional itu. Yang pertama kita bahas yaitu gerakan dari PBB, United Nations. Nah, untuk PBB itu ada sidang reguler PBB ya, setiap 5 tahun sekali. Di mana setiap 5 tahun sekali PBB menyelenggarakan kongres. Kongresnya tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap penjahat ya, atau pelaku kejahatan. Dalam bahasa Inggrisnya United Nations Congress on Prevention on Crime and Treatment of Offenders. Ya. Jadi pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap penjahat. Ya. Nah, dalam sidangnya, dalam salah satu sidang dalam kongres itu, PBB menyatakan bahwa top level corruption, ya, mereka sebut dengan istilah top level corruption, adalah jenis atau tipe korupsi yang paling berbahaya. Ya. Kerusakan yang sangat besar dalam suatu negara dapat terjadi karena jenis korupsi ini. Ya, jadi top level corruption. Karena ia tersembunyi di dalam suatu jaringan yang tidak terlihat secara kasat mata. Apa saja top level corruption itu? Yang pertama adalah penyalahgunaan kekuasaan. Ya, penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua, konflik kepentingan, kemudian pemerasan, kemudian nepotisme, kemudian tribalisme, kemudian penipuan dan korupsi. Ya, jadi ada top level corruption yang ini sangat berbahaya, ya, karena dia tersembunyi, ya, menurut pendapat dari Kongres, dan ini merupakan bentuk kejahatan yang paling berbahaya dikatakan begitu ya. Jadi ada penyalahgunaan kekuasaan, konflik kepentingan, pemerasan, nepotisme, tribalisme, penipuan, dan korupsi. Nah, 3 tipe korupsi, maksud saya, tipe korupsi yang demikian itu sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara, terutama negara-negara yang sedang berkembang. Karena dalam realitanya, tentu kalau negara berkembang itu mereka mendapatkan bantuan ya dari lembaga donor internasional. Nah, jenis korupsi yang top level corruption tadi itu menjadikan negara-negara yang berkembang tadi ketika memperoleh bantuan-bantuan dari negara donor, ya, itu bantuan itu berpotensi untuk dikorupsi. Ya. Misalnya dalam bentuk tidak sesuainya atau tidak selesainya atau tidak sesuainya proyek yang dilakukan dengan dana yang diberikan oleh negara donor internasional. Nah, akibat korupsi dari perilaku-perilaku korup seperti tadi yang disebutkan, standar hidup masyarakat di negara-negara berkembang itu juga sangat rendah karena program-programnya tidak selesai atau program itu tidak sesuai dengan rancangan atau proyek yang diajukan, maka menyebabkan standar hidup masyarakat di negara-negara yang berkembang itu ya akhirnya tidak meningkat gitu. Karena mestinya bantuan-bantuan itu diberikan untuk mengembangkan sebuah negara, menjadikan masyarakatnya lebih maju, lebih sejahtera, tapi karena dikorupsi sehingga tidak selesai atau tidak sesuai dengan rancangan dari proyek yang didanai oleh lembaga donor. Nah, inilah yang menyebabkan tadi top level corruption tadi dikatakan sangat berbahaya, terutama bagi negara-negara sedang berkembang. Nah, berikutnya saudara, masih oleh PBB dalam resolusi 54/128
di tanggal 17 Desember 1998 di bawah judul Action Against Corruption. Majelis Umum PBB menegaskan perlunya. Jadi dalam sidang ini PBB menegaskan perlunya satu, pengembangan strategi global melawan korupsi. Jadi strateginya tidak hanya parsial, tidak hanya negara satu negara yang lain memiliki masing-masing memiliki strategi, tapi strategi global gitu. Kemudian yang kedua, mengundang negara-negara anggota PBB untuk melakukan review terhadap seluruh kebijakan, kemudian juga peraturan perundang-undangannya untuk mencegah dan juga sekaligus melakukan kontrol terhadap korupsi. Jadi direview kembali, barangkali bentuk-bentuk korupsinya sudah berkembang, gitu, atau mungkin modus operandinya juga berkembang, tentu peraturannya juga harus ya direview, ya, menyesuaikan dengan perkembangan ya model-model kejahatan korupsinya, kira-kira begitu. Nah, kemudian berikutnya perlu dilakukan pendekatan multidisiplin, ya. Multidisciplinary approach, ya, dengan memberikan penekanan pada aspek dan dampak buruk dari korupsi dalam berbagai level atau tingkatan. Yang keempat, mengembangkan cara atau praktek pencegahan. Jadi ini keputusan dari PBB, jadi diharapkan dikembangkan cara-cara atau praktek-praktek bagaimana bisa mencegah korupsi dan juga memberikan contoh-contoh pencegahan korupsi yang efektif di berbagai negara. Ya, karena tentu saja PBB sebagai lembaga yang cakupannya adalah seluruh negara di dunia ini. Sehingga diharapkan dari masing-masing negara itu dapat memberikan contoh pencegahan korupsi yang efektif di negara mereka, sehingga masing-masing negara bisa saling belajar. Kemudian juga merekomendasikan baik itu pemerintah, eksekutif, ya, kemudian aparat penegak hukum, ya, ini yudikatif, ya, kemudian juga parlemennya, DPR-nya, kemudian sektor privatnya, kemudian civil society, masyarakat sipil untuk ikut serta di dalam pemberantasan korupsi. Nah, inilah keputusan-keputusan ataupun hasil dari resolusi 54/128 di 17 Desember 1999 yang diharapkan tentu saja seluruh anggota PBB dapat melaksanakan seruan dari resolusi PBB ini. Baik, itu tadi beberapa poin terkait dengan upaya yang dilakukan oleh United Nations atau PBB. Yang kedua, saudara, organisasi internasional yang kedua adalah World Bank, Bank Dunia, ya, Bank Dunia. Apa yang dia lakukan? Nah, Bank Dunia itu ternyata juga punya kebijakan dalam hal pencegahan korupsi, di mana tingkat korupsi dalam sebuah lembaga atau pemerintah itu menjadi salah satu pertimbangan atau menjadi prakondisi dari Bank Dunia, baik itu World Bank maupun IMF, ketika mereka akan memberikan pinjaman untuk negara-negara berkembang. Ibaratnya ini menjadi syarat yang dipertimbangkan, akankah dibantu atau tidak, itu dilihat dari indikator korupsinya, ya, indikator korupsinya, tingkat korupsinya, ya. Kalau tingkat korupsinya parah, ya tentu negara-negara donor akan berpikir ya berkali-kali, ya, ketika akan memberikan bantuan itu. Karena bisa jadi bantuan yang diberikan tidak digunakan sebagaimana mestinya, tapi justru dikorupsi oleh para penyelenggara negara. Nah, ini berbahaya, sehingga dalam pemberian pinjaman, ya, itu akan selalu dilihat tingkat korupsi di sebuah negara. Nah, berikutnya, World Bank Institute sebagai bagian dari World Bank itu juga mengembangkan Anti-Corruption Core Program, ya, di mana program ini
tujuannya untuk menanamkan awareness itu kesiapsiagaan mengenai korupsi dan pelibatan masyarakat sipil untuk pemberantasan korupsi. Ya, termasuk menyediakan sarana bagi negara-negara berkembang untuk mengembangkan rencana aksi nasional dalam memberantas korupsi. Jadi ada program, tentu kalau program itu ada dana ya yang bisa diakses oleh pemerintah, bahkan mungkin ini juga bisa untuk LSM ya. Nah, ini ya, di mana melibatkan masyarakat sipil ya. Jadi masyarakat sipil di dalam upaya untuk pemberantasan korupsi, termasuk menyediakan sarana ya, bagi negara-negara berkembang untuk mengembangkan rencana aksi secara nasional untuk memberantas korupsi. Nah, di mana pendekatan untuk melaksanakan program anti korupsi oleh World Bank itu dibedakan menjadi dua, yaitu pendekatan dari bawah atau bottom up dan juga ada pendekatan dari atas atau top down. Nah, seperti apa pendekatan dari bawah dan juga seperti apa pendekatan dari atas, kita bahas di slide berikutnya. Untuk bottom up approach ya, atau pendekatan dari bawah bottom up itu didasarkan pada 5 asumsi ya, berangkat dari 5 asumsi. Asumsi yang pertama adalah bahwa ketika semakin luas pemahaman atau pandangan masyarakat mengenai permasalahan yang ada, maka akan semakin mudah untuk meningkatkan awareness ya, kesiapsiagaan untuk memberantas korupsi ya. Semakin orang itu paham ya, semakin orang itu luas pengertiannya dan pemahamannya tentang korupsi, maka akan semakin mudah bagi seseorang itu untuk melakukan berbagai upaya memberantas korupsi ya. Ini asumsi pertamanya. Kalau orang tidak tahu tentang apa itu korupsi ya, bentuk-bentuknya dan sebagainya, ya bagaimana dia mau memberantas? Bahkan mungkin dia bisa menjadi pelakunya. Tapi ketika secara pemahaman, ya secara knowledge, pengetahuannya dia tahu tentang apa itu korupsi, bentuk-bentuknya dan lain sebagainya, maka tentu diharapkan akan meningkatkan kewaspadaan dirinya ya untuk selalu anti korupsi dan juga melakukan aksi nyata memberantas korupsi. Asumsi kedua, adanya network atau jaringan yang baik itu akan membantu pemerintah dan masyarakat sipil. Ya. Sehingga untuk itu perlu dikembangkan rasa saling percaya serta memberdayakan modal sosial atau sosial kapital yang ada di masyarakat kita. Jadi memberdayakan modal sosial di masyarakat kita itu ada gotong royong, yaitu kebersamaan. Itu modal sosial, kapital sosial ya, atau sosial kapital yang ada di masyarakat kita. Yang mungkin kita rasakan akhir-akhir ini juga kalau di perkotaan itu sudah mulai luntur ya, tetapi kalau di kampung-kampung ya, kalau atau di tempat saya misalnya saya di kampung Bantul ya, di Wojo ini masih cukup bagus ya. Jadi modal sosialnya atau sosial kapitalnya masih bagus. Kalau ada saudara kita yang sakit masih sering berkunjung ke rumahnya bareng-bareng. Kalau punya gawe ya saling bantu. Nah, itu modal sosial. Jadi ketika ada jejaring ya, ada network, itu akan lebih membantu baik bagi masyarakat maupun pemerintah dalam hal ini. Nah, karena itu rasa saling percaya serta gotong royong, bantu membantu yang merupakan modal sosial itu perlu dikembangkan. Yang ketiga, asumsi ketiga, perlu penyediaan data mengenai efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintah melalui corruption diagnostiknya. Ya, jadi perlu dilakukan pendataan tentang efektivitas dan efisiensi pelayanan di pemerintah, baik itu dalam
bentuk pengurusan dokumen-dokumen administrasi kependudukan, ya, dokumen-dokumen izin perizinan, ya, IMB dan sebagainya, izin usaha dan sebagainya. Nah, dengan dilakukan review data, kemudian didiagnostik, ya, apa saja peluang-peluang yang memungkinkan terjadinya korupsi, maka diharapkan akan ada reformasi administratif dan sekaligus reformasi administratif politis, ya, yang dapat disusun secara lebih baik, sehingga penyimpangan-penyimpangan seperti suap dalam perizinan, gitu ya. Ya, ketika itu sudah berhasil didiagnosa, ya, apa penyebabnya, akar masalahnya apa, ya tentu harus dilakukan upaya-upaya perbaikan, reformasi administratif dan sekaligus reformasi politis kebijakan, ya, terkait dengan pelayanan terhadap masyarakat. Kalau sekiranya ada penyimpangan-penyimpangan, ya prosesnya mungkin diubah, ya. Jadi kalau sekarang mungkin sudah ke arah digitalisasi, semuanya pakai model online, ya, tidak bertatap muka antara petugas pelayanan dan juga masyarakat yang akan menggunakan layanan itu. Nah, itu salah satu bentuk reformasi administratif politis yang dapat dilakukan. Yang keempat, adanya pelatihan-pelatihan khusus. Ya, di mana pelatihan ini dapat diambil dari toolbox yang disediakan oleh World Bank. Sudah ada pelatihan-pelatihannya, ya, tinggal nanti digunakan, yang diharapkan dapat membantu mempercepat pemberantasan korupsi. Ya. Bahan-bahannya banyak sekali, nanti bisa dipilih sendiri, ya, dan tentu saja disesuaikan dengan kondisi masing-masing negara. Jadi World Bank itu punya tools, ya, perangkat-perangkat untuk pelatihan, pencegahan korupsi dan sebagainya yang bisa dimanfaatkan oleh negara disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Bagaimana kita bahas pada pertemuan kemarin, upaya-upaya yang dilakukan dalam pemberantasan korupsi, tentu upaya itu bisa jadi berbeda antara negara satu dengan negara yang lain. Nah, yang kelima, masih pendekatan bottom up approach, ya. Asumsinya adalah adanya rencana aksi pendahuluan yang dipilih atau dikembangkan, dibangun oleh negara-negara peserta. Yang diharapkan dengan aksi yang dilakukan itu, aksi pendahuluan yang telah diterapkan itu akan memiliki trickle down effect. Trickle down effect itu efek meretas, menetes ke bawah, ya. Dalam arti masyarakat itu mengetahui pentingnya pemberantasan korupsi. Ketika katakanlah pemerintah melakukan aksi-aksi nyata, ya, di dalam pemberantasan korupsi, diharapkan apa yang disampaikan oleh pemerintah itu akan bisa turun ke bawah, sehingga masyarakat akan semakin memahami betapa pentingnya kita semua bahu-membahu bekerja sama dalam memberantas korupsi. Misalnya kampanye tentang ternyata korupsi itu membuat orang tidak dapat tidak dapat mendapatkan hak-haknya secara baik, ya, karena, ya, dana yang mestinya dialokasikan untuk pembangunan dan pengembangan masyarakat ternyata dikorup, misalnya. Korupsi IKTP misalnya, bagaimana puluhan triliun itu dikorupsi. Coba kalau digunakan untuk membangun infrastruktur, digunakan untuk mensejahterakan masyarakat dengan membuat pelatihan-pelatihan UMKM misalnya, itu betapa efeknya yang sangat dahsyat. Demikian pula ketika itu dikorupsi, tentu akan menghilangkan kesempatan-kesempatan yang ada di masyarakat. Nah, jadi dengan rencana aksi itu diharapkan masyarakat akan semakin mampu mengetahui pentingnya pemberantasan korupsi. Itu tadi 5 asumsi yang menggunakan pendekatan bottom up. Nah, lantas bagaimana yang menggunakan pendekatan top down approach, ya. Jadi approach itu pendekatan, ya, top down, dari atas ke bawah. Nah, untuk pendekatan dari atas atau top down itu dilakukan dengan melaksanakan reformasi di segala bidang, baik itu hukum, politik, ekonomi maupun administrasi pemerintahan, ya.
Jadi reformasi di segala bidang. Jadi saya sampaikan ya dari sisi teknisnya mungkin sekarang sudah menggunakan model-model online yang meminimalisir bertemunya antara petugas atau dari pegawai pemerintah dengan masyarakat. Ya, karena selama ini kalau di tingkat bawah itu disinyalir menjadi pintu masuknya korupsi, ya suap menyuap ketika ngurus izin, ngurus KTP, IMB dan lain sebagainya. Sehingga ketika di online kan itu harapannya meminimalisir perbuatan korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum dan juga masyarakat. Maka muncul istilah corruption is a symptom of a weak state and a weak institution. Jadi korupsi itu adalah gejala dari lemahnya pemerintahan dan juga lemahnya sebuah lembaga atau institusi. Jadi kalau ada korupsi itu menunjukkan gejala bahwa pemerintah itu lemah atau sebuah lembaga itu lemah ketika terjadi sebuah korupsi. Oleh karena itu harus ditangani dengan cara ya tadi melakukan reformasi di segala bidang. Nah, tentu yang bisa melakukan ini adalah top down dari pemerintah dulu ya. Pemerintah membuat kebijakan ya yang bersih dari korupsi baik di bidang hukum, politik, ekonomi maupun administrasi pemerintahan. Misalkan kalau di pemerintah kota itu upaya-upaya ya barangkali kecil ya, tapi sudah lama itu setiap RT RW itu diberi banner ya yang wajib ditempelkan di meja kerja para ketua RT dan ketua RW. Bannernya adalah tidak menerima sumbangan atau tidak menerima dana atau apalah dari masyarakat. Saya agak lupa. Intinya bahwa dalam mengurus administrasi kependudukan atau apapun yang terkait dengan RT RW itu tidak dipungut biaya, saya kira begitu. Nah, itu upaya kecil yang bisa dilakukan. Jadi adanya banner itu menjadi pengingat para RT RW untuk selalu berpedoman kepada petunjuk yang ada bahwa ketika masyarakat mengurus izin-izin dan lain sebagainya itu tidak perlu mereka mengeluarkan uang ya untuk membalas jasa atas kebaikan Pak RT maupun Pak RW. Nah, itu kebijakannya dari atas. Nah, itu saudara sekalian. Kemudian yang ketiga, tadi yang kedua World Bank ya. Yang pertama tadi United Nations, yang kedua World Bank, yang ketiga OECD. Organization for Economic Cooperation and Development. Ini organisasi dunia juga, di mana pada awalnya kegiatan yang dilakukan oleh OECD adalah melakukan perbandingan atau mereview konsep juga hukum dan aturan-aturan yang ada di berbagai negara dalam berbagai bidang. Kemudian setelah itu tahun 97 dia membuat sebuah konvensi on bribery. Bribery itu suap ya. Of foreign public official in international business transaction. Mana konvensi ini kemudian disetujui oleh beberapa negara anggota. Ini konvensi tentang suap menyuap ya. Nah, tujuan dari konvensi tadi, hasil dari konvensi tadi adalah untuk mencegah dan memberantas tindak pidana suap dalam transaksi bisnis foreign itu internasional ya, bisnis internasional. Jadi tindak pidana suap tidak hanya terjadi dalam transaksi bisnis lokal saja atau di suatu negara saja, ternyata juga banyak terjadi tindak pidana suap menyuap dalam transaksi bisnis secara global atau internasional. Nah, konvensi ini juga menghimbau negara-negara untuk mengembangkan aturan hukum, termasuk hukum pidana bagi pelaku korupsi tentu saja, serta juga adanya kerjasama internasional untuk mencegah tindak pidana suap dalam bidang ini. Jadi OECD ini lebih ke bentuk korupsi suap menyuap ya, baik itu level global, internasional maupun
juga dia mereview bahkan menghimbau negara-negara untuk mengembangkan aturan hukum terkait dengan pelaku serta kerjasama internasional, memberikan hukum pidana kepada pelaku, termasuk sarannya adalah adanya kerjasama internasional untuk mencegah tindak pidana suap. Nah, yang terakhir, organisasi internasional yang juga banyak berkontribusi di dalam pencegahan korupsi adalah masyarakat Uni Eropa. Nah, tahun 97, the Council of Europe Program Against Corruption menerima kesepakatan politik untuk memberantas korupsi dan menjadikan isu korupsi sebagai agenda prioritas. Ya, di mana pemberantasan dilakukan dengan pendekatan serta pengertian bahwa karena korupsi itu mempunyai banyak wajah dan merupakan masalah yang kompleks, rumit, ya, maka ya dalam upaya untuk melakukan pencegahannya, bahkan pemberantasannya juga diperlukan pendekatan yang multidisiplin. Ya, jadi tadi korupsi karena banyak wajah, masalahnya kompleks, maka penyelesaiannya pun juga harus melalui berbagai macam disiplin atau dikenal dengan istilah multidisiplin. Kemudian di samping itu juga perlu monitoring yang efektif, ya. Kemudian dilakukan dengan penuh kesungguhan, komprehensif itu artinya menyeluruh, lengkap, serta diperlukan adanya fleksibilitas di dalam penegakan hukum. Nah, tugas teman-teman nanti silahkan di rumah masing-masing, ya kira-kira membuat catatan-catatan ada 2 macam tadi ya untuk melaksanakan program anti korupsi, baik itu dari bawah atau bottom up maupun dari atas. Maka silahkan teman-teman direview kembali, kemudian dianalisis kira-kira lebih efektif yang mana ya, 2 pendekatan ini, bottom up atau top down dalam upaya untuk pemberantasan korupsi. Berikutnya, saudara, telah tadi kita bicarakan gerakan dari dan kerjasama dari lembaga-lembaga internasional. Berikutnya kita akan bicarakan bentuk-bentuk gerakan oleh lembaga swadaya internasional, ya, atau internasional NGO. Ada 2, yang pertama dari Transparansi Internasional, dan yang kedua dari TIRI, Making Integrity Work. Ya. 2 lembaga inilah, atau 2 bukan LSM ya, lembaga swadaya internasional, ya, NGO internasional inilah yang sangat concern terkait dengan persoalan-persoalan korupsi dan pencegahannya. Kita mulai dari yang pertama, apa itu TI, Transparansi Internasional, kemudian apa kerjanya, kita kaji. Nah, saudara sekalian, Transparansi Internasional itu nama dari sebuah organisasi internasional, ya, non pemerintah, ya. Jadi swadaya itu artinya non pemerintah, di mana lembaga ini memiliki kinerja atau memiliki tugas memantau dan mempublikasikan hasil-hasil penelitian mengenai korupsi yang dilakukan oleh korporasi ataupun korupsi politik, ya, di tingkat internasional. Di mana lembaga ini setiap tahunnya menerbitkan indeks persepsi korupsi. Ya, kalau di istilah kita IPK. IPK bukan indeks prestasi kumulatif ya, tetapi indeks persepsi korupsi. Kalau di bahasa Inggrisnya CPI ya, Corruption Perception Index. Kalau di bahasa Indonesia kan IPK, Indeks Persepsi Korupsi. Jadi TI ini tiap tahun mengeluarkan daftar indeks persepsi korupsi di
negara-negara di seluruh dunia. Kantor pusatnya di Berlin, di Jerman, didirikan pada bulan Mei 93 melalui inisiatif seorang yang bernama Peter Eigen, mantan Direktur Regional Bank Dunia. Nah, apa yang dilakukan oleh Transparansi Internasional? Tahun 95, TI atau Transparansi Internasional itu mengembangkan IPK, Indeks Persepsi Corruption, Corruption Perception Index, di mana yang namanya IPK atau CPI ini memuat peringkat atau membuat pemeringkatan tentang prevalensi korupsi di berbagai negara. Ya, berdasarkan survei yang dilakukan terhadap para pelaku bisnis dan juga pendapat masyarakat, opini masyarakat. Di mana survei ini hasilnya diterbitkan setiap tahun dan dilakukan di sekitar 200 negara di dunia. Nah, IPK atau CPI ini disusun dengan memberi nilai atau skor pada negara-negara mengenai tingkat korupsi yang ada di negara itu dengan rank penilaian dari 1 sampai 10. Di mana nilai 10 adalah nilai yang tertinggi, artinya terbaik, nah, sedangkan nilainya yang rendah atau semakin rendah nilainya atau skornya, ya, maka negara itu dianggap atau ditempatkan dalam deretan negara-negara yang tinggi angka korupsinya. Jadi kalau nilainya besar itu berarti tingkat korupsinya sedikit, kalau skornya rendah itu berarti tingkat korupsinya masih tinggi. Gitu. Ya, jadi ini kalau IPK itu semakin gede itu semakin bagus, ya kira-kira begitu ya. Semakin gede semakin bagus. Ini bukan ranking. Kalau ranking itu rankingnya gede berarti yang tidak bagus. Kalau rankingnya kecil itu yang bagus. Tapi ini skor ya, bukan ranking. Nah, ini hasilnya dari tahun 2002 sampai 2017. Ini di buku terbaru dari KPK yang 2018, 19, 20 belum keluar ya. Tapi kemarin di 2019 itu skor kita 3,8 ya, ada peningkatan 0,1. Nah, teman-teman bisa melihat tahun 2002 skor Indonesia itu 1,9 ya. Jadi sangat korup berarti ya. Karena skornya kecil. Kemudian di nomor 96 dari 102. 96 dari 102. Yang disurvei 102 negara. Nomornya 96. Berarti hanya nomor ranking 6 di bawah ya. Ranking 6 di bawah. Kemudian kita lihat di tahun 2017 skornya 3,7. Ini jadi ya masih banyak korupsinya. Ya, kalau nanti skornya 5 gitu mungkin sudah bagus. Singapura 8 ya, 8,7. Nah, Indonesia di 2017, info terakhir 2019 itu 3,8 ya. Itu skor 3,7 di 2017 dari 180 negara yang disurvei, kita peringkat ke 96. Ya, masih. Ya, itu artinya korupsinya masih banyak. Kemudian yang kedua, lembaga swadaya internasional, NGO internasional, namanya TIRI. Kalau tadi TI, Transparansi Internasional, yang kedua Integrity Action, atau sering disebut dengan istilah TIRI. Nah, di mana TIRI itu sebuah organisasi independen internasional, juga non-pemerintah ya. Tadi yang 4 tadi itu kan levelnya level internasional, lembaga-lembaga internasional. Yang kedua ini lembaga swadaya internasional. Jadi lembaga independen non pemerintah yang memiliki kantor pusat di London, di UK, dan juga memiliki kantor perwakilan di beberapa negara. Nah, apa yang dilakukan oleh TIRI? Misinya adalah memberikan kontribusi
terhadap pembangunan yang adil dan berkelanjutan dengan mendukung pengembangan integritas. Ya. Saya ulangi, mendukung pengembangan integritas di seluruh dunia. Nah, sehingga untuk menjalankan misinya itu TIRI berperan sebagai katalisator. Ya, katalisator itu pemicu, penggerak, inkubator ya, untuk inovasi baru dan juga mengembangkan jaringan. Ya. Katalisator itu bisa jadi sebagai katalis, itu bisa menjadi perantara, bisa menjadi penggerak, gitu, dan sekaligus sebagai inovasi baru dan juga pengembangan jaringan anti korupsi. Nah, organisasi ini bekerja dengan pemerintah, meskipun dia independen, tapi dia bekerjanya dengan pemerintah, juga dengan kalangan bisnis, ya, kalangan akademisi, dan masyarakat sipil, mana kerjasama dilakukan dalam bentuk sharing keahlian dan wawasan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan praktis yang diperlukan untuk mengatasi korupsi dan mempromosikan pentingnya integritas. Termasuk salah satunya hasil kerja dari TIRI ini adalah membuat jejaring networking dengan universitas ya, dalam mengembangkan kurikulum pendidikan integritas. Atau kalau di Indonesia itu disebut dengan kurikulum mata kuliah pendidikan anti korupsi. Jadi urut-urutan materi yang kita sudah sampaikan sejak pertemuan kedua sampai hari ini itu bagian dari kontribusi dari TIRI ya di dalam melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Nah, jaringan ini di Indonesia disingkat dengan nama IIEN, Indonesian Integrity Education Network. Ya, jadi bentuk-bentuknya bentuk-bentuk upaya dari TIRI antara lain itu tadi, desain kurikulum, mengembangkan kurikulum pendidikan anti korupsi. Nah, kenapa ini dilakukan oleh TIRI dan menjadi misinya TIRI? Karena TIRI berkeyakinan bahwa dengan mengembangkan kurikulum pendidikan anti korupsi, mahasiswa dapat mengetahui bahaya laten dari korupsi bagi masa depan bangsa. Ya, sama dengan kalau di Indonesia kita kenal ada istilah bahaya laten komunis. Ya. Nah, itu artinya dengan pembelajaran atau pengetahuan sejarah tentang komunis dan gerakannya itu diharapkan mahasiswa dapat mengetahui bahayanya ideologi komunis bagi masa depan bangsa. Maka ya sebetulnya penting ya sejarah tentang pemberontakan PKI dalam hal ini yang berideologi komunis itu dipelajari, diketahui oleh mahasiswa ya, oleh para pelajar gitu ya, agar mereka mengetahui betapa bahayanya ideologi itu. Ya, itu tadi yang disebut dengan peran dari lembaga swadaya internasional. Nah, berikutnya saudara, instrumen internasional pencegahan korupsi. Nah, yang pertama ada UNCIC ya, jadi United Nations Convention Against Corruption. Ya. Di mana instrumen ini ditandatangani oleh 140 negara. Penandatanganan pertama dilakukan pada saat konvensi internasional yang diselenggarakan di Meksiko ya, tanggal 31 Oktober 2003. Nah, di mana konvensi internasional ini satu-satunya instrumen hukum tingkat internasional dengan cakupan yang universal untuk memerangi korupsi. Tentu saja instrumen ini telah digunakan oleh pemerintah Indonesia juga. Nah, dalam konvensi ini ditetapkan kerangka hukum global untuk memerangi korupsi melalui langkah-langkah ada pencegahan, kemudian tindakan penegakan hukum dan juga pemulihan aset, ya, pemulihan aset-aset. Nah, materi penting beberapa hal yang diatur dalam konvensi ini. Yang pertama adalah masalah pencegahan. Ya. Dalam konvensi ini ada instrumen-instrumen yang dikeluarkan mengatur masalah pencegahan.
Caranya bagaimana? Yaitu dengan mengembangkan badan anti korupsi. Ya. Di Indonesia namanya KPK. Ya. Jadi KPK lahir itu karena kita mengikuti instrumen internasional. Ya. Di mana dalam instrumen itu di dalam melakukan pencegahan, maka negara-negara diharapkan memiliki lembaga atau badan, ya, anti korupsi, institusi anti korupsi. Nah, kalau di Indonesia namanya KPK. Ya, nanti di negara-negara lain namanya juga bisa berbeda-beda. Yang kedua, peningkatan transparansi dalam pembiayaan kampanye untuk pemilu dan partai politik. Nah ini ya pintu masuk yang sangat mudah ya dilakukannya korupsi ya kampanye, pembiayaan politik. Kita ada partai, ada money politik, ada politik uang ya. Bahkan di masyarakat kita sering muncul istilah maju tak gentar kubela yang bayar, kira-kira gitu ya. Nah ini maka diharapkan ada transparansi dalam pembiayaan kampanye untuk pemilu oleh partai politik. Yang ketiga, promosi terhadap efisiensi dan transparansi pelayanan publik. Dan yang keempat, rekrutmen atau penerimaan pelayan publik atau pegawai pemerintah, pegawai negeri dilakukan berdasarkan prestasi. Ya. Tentu diharapkan menghindarkan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tapi penerimaan pelayan publik, para petugas pemerintah itu harapannya adalah dilakukan berdasarkan prestasinya, bukan berdasarkan atas ada dan tidaknya koneksi. Kemudian yang berikutnya adanya kode etik yang ditujukan bagi pelayan publik, pegawai negeri, dan mereka harus tunduk pada kode etik itu. Jadi dituntut tiap pemerintah itu membuat kode etik bagi para pegawainya, ya, sehingga para pegawai diharapkan tunduk patuh kepada kode etik. Yang ke G, transparansi dan akuntabilitas keuangan publik. Yang H, penerapan tindakan indisipliner dan pidana bagi pegawai negeri yang korup. Yang I, dibuatnya persyaratan-persyaratan khusus, terutama pada sektor publik yang sangat rawan, ya, misalnya di lembaga-lembaga peradilan dan juga di sektor pengadaan publik, terutama dengan pengadaan infrastruktur, pengadaan barang dan sebagainya. Dua ini yang disoroti ya, dari sektor publik yang terkait dengan keadilan, ya, yaitu badan peradilan, lembaga peradilan, dan juga sektor infrastruktur, yaitu dalam hal pengadaan publik. Kemudian yang J, promosi dan pemberlakuan standar pelayanan publik. Jadi setiap pelayanan itu dibuat standar, ya, dan juga dipromosikan agar masyarakat menjadi tahu ketika mereka memiliki urusan dengan urusan-urusan yang menyangkut urusan pemerintahan atau urusan yang menyangkut dengan pemerintahan. Diharapkan dengan adanya standar yang jelas ya, terkait dengan pelayanan itu, maka akan terhindar dari perbuatan korupsi. Nah, masih belum selesai, saudara. Termasuk dari instrumen itu adalah untuk pencegahan korupsi yang efektif perlu upaya dan keikutsertaan seluruh komponen masyarakat. Ya. Dan kemudian juga seruan kepada negara-negara untuk secara aktif mempromosikan keterlibatan organisasi non-pemerintah atau LSM yang berbasis masyarakat serta unsur-unsur lain yang ada di civil society ya, atau masyarakat sosial. Yang N, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap korupsi, ya, termasuk dampak buruk korupsi serta hal-hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk mengetahui bahwa di tempat tertentu itu telah terjadi tindak pidana korupsi. Ya, semakin masyarakat memahami apa itu korupsi, bentuk-bentuknya, maka akan terjadi peningkatan kesadaran masyarakat. Ya, sehingga korupsi ya, dan dampak buruk serta hal-hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat itu ya, yang mengetahui
dan diharapkan masyarakat itu lebih mengetahui atau akan lebih dapat mengidentifikasi, mengetahui, oh ini telah terjadi korupsi, bentuknya ini. Oh di sini terjadi korupsi, bentuknya suap. Oh di sini telah terjadi korupsi, bentuknya benturan dalam kepentingan misalnya. Ya, dengan pemahaman pengetahuan itu, dengan pengetahuan dan pemahaman itu diharapkan akan terjadi kesadaran pada masyarakat. Nah, di samping instrumen-instrumen yang tadi kita bahas, A sampai N tadi, A sampai N tadi ya. Yang kedua adalah kriminalisasi. Hal penting yang juga dibahas di dalam konvensi yang tadi saya sebutkan adalah mengenai kewajiban negara untuk mengkriminalisasi berbagai perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Jadi para koruptor itu ya harusnya dikriminalisasi, ya, termasuk juga mengembangkan peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan hukuman pidana. Ya. Meskipun kemarin berkaitan dengan korupsi itu ada dua jalur ya, ada penal dan non penal. Kalau pidana ini masuk jalur penal, ya, lebih ke pemberantasan, ya, dengan menerapkan undang-undang, dengan memberikan hukum pidana. Nah, tapi ada jalur lain nanti, yaitu jalur non penal, ya, jalur non hukum, ya, non pidana. Dan yang ketiga adalah kerjasama internasional. Diharapkan negara-negara yang menandatangani konvensi ini, ya, mereka bersepakat untuk bekerja sama dalam setiap langkah pemberantasan korupsi, termasuk melakukan pencegahan, investigasi, dan melakukan penuntutan, ya, terhadap pelaku korupsi. Peserta juga dapat memberikan bantuan hukum secara timbal balik dalam mengumpulkan bukti-bukti untuk digunakan di pengadilan serta untuk mengekstradisi pelanggar aturan, dalam hal ini adalah koruptor. Nah, ini juga menjadi kesepakatan yang ada dalam konvensi itu. Kemudian negara-negara juga diharuskan untuk melakukan langkah-langkah yang akan mendukung penelusuran, penyitaan, dan pembekuan harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi. Nah, itulah beberapa hal yang ya dilakukan tadi ya, kita lihat oleh United Nations Convention Against Corruption, UNCIC, ya. Itemnya banyak sekali, instrumennya juga banyak. Kemudian yang kedua, yang terakhir ya, instrumen internasional pencegahan korupsi yang kedua adalah adanya Convention on Bribery of Foreign Public Official and International Business Transaction. Ya, di mana konvensi ini ya dipelopori juga oleh OECD. Di mana dalam konvensi ini menetapkan standar-standar hukum yang mengikat negara-negara peserta untuk mengkriminalisasi pejabat publik asing yang menerima suap dalam transaksi bisnis internasional. Bribery itu kan artinya penyuapan ya. Nah, itulah beberapa instrumen-instrumen. Nah, untuk belajar dari negara lain, nanti silahkan teman-teman membaca secara detail. Ada dari Filipina namanya Lembaga Ombudsman ya. Kemudian di Malaysia ada The Malaysia Anti-Corruption Commission MICC. Kemudian di Hong Kong ada ICAC Independent Commission Against Corruption. Dan di Indonesia ada KPK. Masing-masing punya strategi dan cara-cara yang berbeda barangkali di antara negara-negara yang dicontohkan ini. Nah, yang terakhir bahwa Indonesia itu telah meratifikasi konvensi anti korupsi, yaitu meratifikasi United Nations Convention Against Corruption UNCIC 2003 dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2006, Lembaran Negara nomor 32 tahun 2006. Jadi Undang-Undang nomor 7 tahun 2006 itu ya sebetulnya sebagai konsekuensi dari kita telah meratifikasi United Nations
Convention Against Corruption. Nah, di mana kewajiban pemerintah Indonesia untuk melaksanakan isi konvensi internasional dan melaporkan perkembangan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Nah, nanti silakan teman-teman mencari di Google ya, kira-kira kemarin laporan perkembangan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia itu seperti apa, hasilnya seperti apa di 2019 terutama, apakah semakin baik trennya atau justru tingkat korupsinya semakin tinggi. Silakan nanti dicari, sudah ada beritanya di beberapa media online ya, tentang tingkat korupsi di Indonesia ini di 2019 itu dibandingkan 2018, 2017 kira-kira naik atau turun. Nah, silakan nanti dicari sendiri, sudah ada di pemberitaan berita-berita online sudah banyak sekali. Baik, saya kira itu teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi pekan depan ya, dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalani kehidupan kita. Mari kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.